guru kita Abah untuk berdiri. Boleh diizinkan berdiri ya? Boleh Abah berdiri? Nah, jadi kalau Rasul salaman itu, alhamdulillah, Masya Allah salamannya itu hangat, seperti Abah menyelami saya, Masya Allah. Nah, kemudian seperti Abah lakukan, kalau berjumpa itu I got so much fucking design on right now. Ya, saya duluan, Pak. Silakan. Dan saya juga anak Abah nih. Mana anak Abah? Silakan. Ustadz Fatih, Pak Prof, mohon izin di tengah. Oh, Ustadz Fatih boleh. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, tadi nggak ramai fotonya. Masya Allah. Mana anak Abah? Boleh lambaikan tangannya. Oh. Ini anak Abah semua di sini ya. Subuh Eka aja. Ini pesona Pak Prof aja kalah ini, padahal jamaahnya Pak Prof ini ya. Baik, Bu, Pak, halo. Sudah, Bu? Oke, baik. Untuk sesi yang pertama, kami persilahkan untuk Pak Profesor Dr. Muhammad Syafi'i Antonio untuk memberikan semangat pada kita semuanya tentang energi Ramadan dan rahasia sukses Rasulullah. Ibu-ibu takbir. Pak Prof, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bersyukur bisa membersamai Bapak Anies Baswedan yang sama-sama kita hormati. Demikian juga Bapak Ustadz Fatih Karim yang Masya Allah akan bersama-sama sharing dengan kita. Sebagai tuan Halo. Sebagai tuan rumah, saya mungkin tidak akan terlalu banyak, tetapi insya Allah akan mengantarkan tentang bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW, terutama kiat dan strategi sukses beliau dalam membangun peradaban, demikian juga dalam menyambut Ramadan. Next. Udah, Wan. Mas Cahya, next. Oke. Kita sama-sama mengetahui Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisa siyamu minal akali wa syurbi, innamas siyamu minal lagwi wa rafas." Sesungguhnya hakikat puasa itu bukan dari menahan makan dan minuman saja, tetapi adalah dari menahan perkataan dan perbuatan yang tidak produktif, menahan perkataan dan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah SAW menegaskan, fa in sabaka ahadun au jahul alaika faltakum innis shaim. Seandainya ada seseorang
yang berkomunikasi dan mengajak yang tidak sesuatu yang produktif, maka katakanlah saya ini berpuasa, saya ini berpuasa. Jadi di sini kita mendapatkan esensi dari puasa itu adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Nah, saat ini di Indonesia dan di dunia Islam pada umumnya banyak yang tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan diri untuk menjadi kaya cepat, tidak bisa menahan diri untuk terkenal cepat, bahkan tidak bisa menahan diri untuk menjadi pejabat dengan baik, dengan cepat. Nah, oleh karena itu, itulah esensi daripada al-imsak, puasa, yaitu menahan diri. Namanya al-imsak, menahan diri untuk tidak mengambil APBN, menahan diri untuk tidak mengambil harta rakyat. Next slide berikutnya. Nah, inilah slide berikutnya ya. Oke. Rubaso imin hadzuhu min siyamihi alju wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak ada yang tersisa dari puasa itu kecuali pernah lapar dan pernah haus. Nah, kalau kita melihat Indonesia merdeka dari tahun 45 sampai 2025, berapa tahun? 80 tahun. Oke. Kalau seandainya sejak merdeka itu setiap Ramadan kita menjadi lebih soleh 1% saja, korupsi menurun 1% saja, maka Republik Indonesia per hari ini korupsi sudah turun 80%. Ya Pak, iya. Nah, tetapi Ramadan is coming and Ramadan is about to go and Ramadan gone. Ramadan datang, Ramadan kita nikmati dan Ramadan pergi, tetapi korupsi tetap tinggi. Tetapi sampah-sampah masih banyak di mana-mana. Tetapi sungai-sungai tetap kotor. Kebocoran di hampir semua lembaga swasta dan pemerintah. Artinya Ramadan belum berdampak bagi kita. Apakah Ramadan yang salah atau kitanya yang salah? Nah, berarti ada satu yang harus kita perbaiki dengan Ramadan ini. Berarti ada yang harus kita perbaiki dengan bagaimana kita menyambut bulan suci ini. Karena seperti Al-Quran dahulu datang ke masyarakat jahiliyah, mengubah seorang Bilal menjadi sangat luar biasa. Mengubah seorang Umar bin Khattab yang sangat kasar dan sangat keras di masa jahiliyah menjadi seorang pemimpin yang adil. Padahal fisik dari Bilal tidak berubah. Fisik dari Sayyidina Umar tidak berubah. Fisik dari Sayyidina Ali juga tidak banyak berubah. Jahiliyah seperti itu, ketika Islam seperti itu. Apa yang sudah berubah? Yang sudah berubah hanya datang wahyu setebal 604 halaman yang mengubah mereka. Nah, itulah Al-Quran yang datang ke masyarakat Arab menjadi bom nuklir dan merubah peradaban. Al-Quran datang ke kita menjadi mas kawin saja. Biasa, sementara Ramadan datang ke kita hanya memindahkan sarapan pagi dan makan siang. Berikutnya, Bapak dan Ibu, supaya singkat, ada beberapa langkah strategis yang harus kita lakukan. Next slide. Kita langsung aja supaya nanti kita punya banyak waktu untuk diskusi dengan Abah. Betul apa betul? Lanjut. Next. Yang pertama, Ramadan itu harus punya perencanaan dan target. Artinya Ramadan ini saya punya target apa? Misalnya mau khatam Quran 3 kali. Misalnya mau membaca buku 1 buku. Misalnya saya harus memastikan anak-anak hafal surat Wadduha di bulan ini dan surat Wasyamsh di bulan. Saya punya target untuk berwakaf atau untuk berinfak. Apa targetnya? Nah, target 1 bulan itu diturunkan menjadi target harian. Jadi dicicil.
Kalau seandainya hatam 3 kali, berarti kita 1 bulan itu, 1 hari itu berarti 1 kali. 3 juz. 1 hari berarti 3 juz. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita disiplin melaksanakan program harian tadi. Karena inilah yang sangat banyak. Ibu-ibu, bagaimana cara kita baca Quran sehingga disiplin di luar Ramadan? Biasanya kita kan kalau baca Quran sudah baca, kemudian hancanya disimpan, Qurannya ditaruh di atas kulkas. Nanti ada suami kita baca, hancanya pindah tuh. Anak kita baca, itu pindah lagi. Nah, cara yang paling mudah adalah kita membaca Quran juznya sesuai dengan tanggal. Sekarang tanggal berapa? Baca juz 17. Besok tanggal berapa? Baca juz 18. Terlihat. Jelas apa jelas? Oke. Nah, ini ada slide yang paling penting. Ini ada buku nih luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ensiklopedia ini ada 8 jilid. Harganya kurang lebih sekitar 4 juta lebih. Ini nanti akan diberikan jadi hadiah bagi yang bertanya kepada Abah yang terbaik. Oke. Nah, yang slide yang berikutnya ini menjadi sangat penting. Nah, oke, next. Slide next. Halo. Silahkan slide yang berikutnya. Langsung ke bawah. Oke. Oke, baik. Baik. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akan jelaskan saja supaya singkat dan padat bahwa baginda itu kan persiapan kita menyambut Ramadan ya dengan teladan Rasulullah SAW. Nah, ternyata baginda Rasul itu luar biasa dalam semua bidang. Rasulullah SAW itu termasuk ketika menyambut Ramadan luar biasa dalam semua bidang. Nah, saya dengan segala kerendahan hati sudah merangkumnya dalam kurang lebih sekitar 4.000 halaman. Tepatnya sih 3.500 sekian halaman. Jadi Rasulullah SAW adalah terbaik dalam pengembangan diri. Kan Abah selalu bicara bagaimana kita memotivasi diri menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Nah, Rasulullah SAW lahir sebagai yatim, kemudian sebagai piatu. Umur 9 bulan ayahandanya tidak ada, umur 6 tahun ibunya tidak ada. Jadi dalam umur 6 tahun tidak ada ayah, tidak ada ibu. Nah, beliau itu dititipkan di sang kakek umur 6 tahun hingga 8. Umur 8 tahun kakek juga meninggal. Akhirnya beliau menjadi piara bergilir di antara paman-paman. Nah, dititipkan di Abu Thalib, kakek paman yang ekonominya kurang baik. Nah, pada saat itu ada satu kejadian yang memotivasi beliau untuk bangkit. Ketika makan, kakak-kakak beliau yaitu anaknya Abu Thalib sudah ngambil makanan duluan. Rasul nggak kebagian. Makan siang mau makan sudah habis. Ditanya sama Abu Thalib, "Wahai Muhammad, kenapa engkau nggak makan sama anak-anak saya?" Apa jawab Rasulullah SAW? "Wahai ayahanda," dalam kurung pamanda, "saya di sini kan numpang. Nggak mungkin saya ngambil makanan sebelum anak-anak Anda." Bayangkan Rasulullah SAW seperti itu. Nah, akhirnya beliau bangkit mengatakan, "I have to survive." Saya harus bangkit dan saya harus mandiri, sehingga beliau menjadi pedagang dan menjadi pengusaha. Nah, ini bagi anak-anak kita yang hari ini diantar ke sekolah pakai mobil, anak-anak kita yang hari ini diantar ke sekolah dengan supir, dengan handphone, itu sangat amat jauh dengan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Nah, ini saya tuangkan di jilid yang pertama. Ini jilid yang pertama. Nah, yang sangat luar biasa untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, ini jilid yang kedua, yaitu bagaimana Rasulullah SAW berdagang.
Nah ternyata Rasulullah SAW berdagangnya itu dari usia 12, 17, 20, 24 hingga usia menjelang kenabian 39 tahun. Dari 12 ke 39 berapa tahun? 27 tahun. Rasul dagang 27 tahun. Rasul jadi nabi berapa tahun? 23 tahun. Artinya Rasul itu berdagang jauh lebih lama dibandingkan dengan jadi nabinya. Saya ulangi, Rasul itu berdagang jauh lebih lama dibandingkan jadi nabinya. Jadi kita itu memiliki nabi yang luar biasa dari sisi kompetensi bisnisnya. Oke, makanya kita itu tidak boleh kaya. Kita itu tidak boleh kaya. Kita itu wajib kaya. Oke, kenapa coba? Karena ada 4 rukun Islam yang akan hilang jika kita tidak kuat secara ekonomi. Haji tidak akan ada, zakat tidak ada, saum nggak buka-buka karena miskin, sholat auratnya terbuka karena sarungnya nggak lunas. Jadi ada 4 rukun Islam yang hilang. Nah, kita tidak mungkin bisa membangun masjid tanpa semen, tanpa kaca, tanpa beton. Semen, kaca, beton harus dibeli. Pesantren tidak mungkin dibangun tanpa ada infrastruktur. Yatim piatu tidak akan bisa disejahterakan tanpa ada pondoknya. Buta huruf tidak akan bisa diselesaikan tanpa ada mushafnya. Itu semua perlu fulus. Bil fulusi lulus, bidunil fulusi kurus. Terus menerus kurus bisa manfus. Oleh karena itu harus mencari rezeki dengan ikhlas dan tulus agar diridhoi oleh Allah Rabbul Kudus. Oke. Nah dagang Rasul itu ternyata, ini saya singkat aja, hanya sampai jilid 3. Dagang Rasul itu ternyata jauh. Kenapa jauh? Karena Rasul dagangnya dari Mekah ke Madinah, sampaikan ke Yordan, sampaikan ke Gaza. Rasul dagangnya sampaikan ke Bahrain 3 kali. Rasul dagang sampai ke Dubai. Nah, karena dagangnya jauh sampai ke Damaskus, perjalanannya itu kurang lebih 1,5 bulan. Otomatis jikalau dagang 1,5 bulan, bekalnya aja sudah 3 onta. Maka dagangannya itu harus banyak. Nah, kalau dagangannya banyak, berarti itu dagangannya itu besar. Bayangkan jikalau Bapak Ibu dagang dari sini sampaikan ke Cina, sampaikan ke Taiwan, sampaikan ke Australia. Nggak mungkin bawa 1 koper. Nah, Rasul dagangnya itu 1,5 bulan pergi, 1,5 bulan pulang. Otomatis dagangnya itu besar. Jadi dagang Rasul itu jauh, lama, besar. Jauh, lama, besar. Gimana dagang Rasul? Jauh. Nah, jadi dagang Rasul itu jauh sampai 1.200 km, lama 3 bulan, otomatis besar. Jadi kalau jualan parfum, jualan siwak, jualan kopiah di depan masjid, itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Itu bid'ah. Oke? Oke, jadi jualan di depan masjid itu bid'ah. Kenapa? Nggak sesuai dengan sunnah Rasul. Rasul itu dagangnya jauh, lama, besar. Boleh jualan kopiah, tapi 3 kontainer. Boleh jualan minyak, tapi 2 kontainer. Jelas ya, ibu-ibu ya? Nah, jadi dagang Rasul itu jauh, lama, dan besar. Pamungkas. Nah, ternyata Rasul itu adalah pendidik yang luar biasa. Pendidik yang luar biasa, bagaimana ada kurang lebih sekitar belasan metode pendidikan Rasulullah SAW. Nah, salah satu di antaranya adalah teaching by examples, mengajarkan dengan suri toladan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan dengan praktek. Misalnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti aku salat. Jadi jikalau Rasul, saya ingin mencontohkan ya, Bapak Ibu, Rasulullah SAW ini sangat luar biasa dalam berkomunikasi dengan satu sama lain. Saya ingin meminta guru kita Abah
untuk berdiri. Boleh diizinkan berdiri ya? Boleh apa berdiri? Nah, jadi kalau Rasul salaman itu, alhamdulillah, masya Allah salamannya itu hangat, seperti Abah menyelami saya, masya Allah. Nah, kemudian seperti Abah lakukan, kalau berjumpa itu dipeluk. Alhamdulillah saya beruntung dipeluk. Tapi pria dengan pria, wanita dengan wanita. Nah, yang berikutnya, kalau berjumpa dilihat matanya, dilihat wajahnya. Jadi kalau ditanya, misalnya Abah panggil saya Pak Antonio gitu. Ustaz Antonio, sehat. Oke. Saya jawabnya gini, ya Abah, apa kabar? Nah, itu nggak sunnah itu. Jadi kalau sunnah itu dipanggil Pak Antonio. ya Abah, apa kabar? Mudah-mudahan sehat dan segera jadi presiden. Misalnya gitu, kalau ditanya seperti itu. Contohnya, kemudian dipanggil lagi Pak Antonio gitu. Pak Antonio. Nah, saya boleh menoleh dengan leher saja, ya Abah, atau saya menoleh dengan badan seluruhnya. Nah, Rasulullah SAW itu kalau dipanggil menoleh dengan seluruh badan. Nah, demikian juga jika menunjuk boleh seperti ini, boleh juga dengan seluruh telapak tangan. Ternyata Rasulullah SAW mengajarkan kita practical application. Silahkan Abah duduk kembali. Terima kasih. Nah, jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik dan berkomunikasi dengan senyum dan berkomunikasi dengan contoh yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, masih banyak yang harus dibahas, tetapi itulah mungkin bagaimana strategi kita menyambut Ramadan dan bagaimana kita meniru Rasulullah SAW dengan apa yang kita mampu. Ini sebagai titik terakhir. Ada yang mengatakan, Pak Antonio, saya kan manusia biasa, saya ibu rumah tangga, saya mahasiswa. Itu kan Rasulullah SAW jauh di sana. Nah, jawabannya ada 4 yang tidak bisa kita contoh. 1, wahyu kita tidak bisa contoh. 2, mujizat tidak bisa kita contoh. Yang ketiga, hukum-hukum tertentu bagi Rasul boleh, bagi kita nggak boleh, itu ada. Dan yang terakhir ada kewajiban bagi Rasul seperti sholat tahajud itu wajib, kita nggak wajib. Itu nggak bisa dicontoh. Hanya 4. Ada berapa? Di luar itu bisa dicontoh. Rasul datang on time bisa dicontoh tidak? Rasul bayar hutang sebelum ditagih bisa dicontoh tidak? Rasul tersenyum bisa dicontoh tidak? Rasul sayang kepada yatim piatu bisa dicontoh tidak? Nah itu. Jadi jangan pernah mengatakan Rasul tidak bisa dicontoh. Jadi hanya 4 yang tidak bisa: wahyu, mujizat, hukum tertentu yang bagi Rasul, dan kewajiban tertentu. Di luar itu bisa dicontoh, termasuk mencontoh datangnya bulan suci Ramadan dan mencontoh bagaimana kita living the Quran in our daily life, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Sudah ada bukunya, mudah-mudahan nanti ada yang dapat rezeki dapat buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.